kasih sudah singgah di channel ini. Di episode ngobrol seram kali ini, aku akan melanjutkan part ketiga dari kejadian-kejadian seram yang terjadi di rumahku. Bagi kalian yang belum menyaksikan part 1 ataupun part 2-nya, silakan nanti kalian klik di kolom deskripsi. Tapi sebelum kita lanjut ke kisahnya, untuk edisi lebaran kali ini, aku ingin mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja aku buat selama pembuatan video-video sebelumnya dan pembuatan video kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kini kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Selain peristiwa seram yang sudah aku ceritakan di part sebelumnya, kali ini aku juga akan bercerita tentang kejadian seram yang sering berulang terjadi di rumahku. Misalnya, saat malam atau tengah malam, kami ini sering mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat, padahal di rumah kami tidak ada tanaman itu dan di sekeliling rumah kami pun tidak tumbuh tanaman melati. Nah, selain itu juga ada aroma apek yang tajam dan juga seringkali aroma singkong rebus. Dan kami saat itu tidak sedang memasak singkong ataupun ada tanaman singkong di sekitar kami ya. Dan lagi pula rumah kami ini sangat jauh dari rumah tetangga. Jadi sekalipun misalnya ada tetangga yang sedang memasak singkong di rumahnya, tidak mungkin tercium sampai ke rumah kami karena jaraknya yang begitu jauh dan juga areanya yang terbuka dan langsung ke laut dan ke sawah. Jadi rasanya itu sebuah hal yang tidak mungkin. Dan selain itu sering juga terdengar suara ledakan di dapur kami saat malam, terutama saat malam ya. Jadi sering saat kami ini sedang menonton televisi ataupun melakukan aktivitas lainnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan seperti kalau kalian tahu ini lampu yang pecah itu, tak gitu atau dar gitu. Tapi setelah kami ke dapur dan memeriksa, ternyata tidak ada satupun barang yang rusak, pecah atau terbanting, dan semua barang dalam keadaan masih di tempatnya, masih utuh. Meskipun suara ledakan itu terdengar keras, misalnya sampai ke ruang depan ataupun ke ruang tamu. Dan itu seringkali terjadi, tidak satu atau dua kali. Nah, ada juga hal lain yang menyeramkan. Jadi suatu malam aku dan anak perempuanku sedang kembali dari berbelanja kebutuhan pokok. Jadi kami biasanya belanja kebutuhan pokok ke supermarket saat malam. Dan saat itu saat kami sampai rumah, karena mampir-mampir dulu, kami pun sampai rumah sekitar hampir jam 10 malam. Saat itu anakku masih main HP-nya di atas sepeda motor saat aku sedang membuka kunci pintu. Jadi saat aku memutar kunci, tiba-tiba di telingaku ini terdengar suara bisikan lirih sekali tapi jelas. Dan itu suara perempuan ya di sebelah kananku. Jadi suara itu berkata, "Baru pulang." Nah, saat aku konsentrasi buka kunci itu dan mendengar suara itu, spontan aku menoleh ke arah anakku yang duduknya sekitar 3 atau 4 meter dari aku. Jadi dia masih duduk di atas jok sepeda motor dan masih berkutat dengan HP-nya di jalan paving blok itu. Dan suara "baru pulang" itu jelas sekali meskipun lembut dan lirih. Saat itu aku menoleh ke kanan kiri ya, karena keadaan kanan kiri ini gelap gulita. Lalu aku tidak jadi membuka pintu dan memanggil anakku. Terus aku bilang gini ke dia, "Kamu barusan ngomong sama ibu ya? Kamu ngomong baru pulang gitu ya?" Terus anakku melihat aku dengan pandangan heran, dengan pandangan curiga. "Apa sih bu, aku tadi tuh SMS-an sama temenku, aku nggak ngomong sama ibu, aku nggak bilang apa-apa." "Oh ya udah, aku bilang gitu. Terus karena aku yakin itu bukan dia dan aku yakin dengan pendengaranku sendiri, tapi aku tidak ingin berpanjang-panjang ya. Akhirnya
kami pun masuk. Dan sampai di dalam rumah juga aku masih berpikir, kalau memang anakku tadi tidak bilang seperti itu dan dia memang aku lihat sedari tadi sedang asik SMS-an dengan temennya, lalu siapa tadi yang bilang pas di telingaku? Bahkan rasanya itu ada seperti angin atau hembusan napas gitu ya di sebelah telingaku yang bilang baru pulang, seperti itu. Jadi suaranya memang benar-benar halus dan lirih. Di hari yang lain, pada suatu sore menjelang asar, saat itu aku sedang menyapu halaman dari daun-daunan yang kotor, saat tiba-tiba aku mendengar ada 2 buah sepeda motor yang beriringan yang menuju ke rumahku. Nah, aku pun melihat ke arah mereka. Mereka terdiri dari 4 orang yang berboncengan 2 buah sepeda motor. Dan meskipun arah mereka ke rumahku, tapi pandangan mereka ini seperti kebingungan. Mereka tolah-toleh ke sana kemari di area tanah kosong itu dan perbukitan, seolah-olah mereka ini sedang mencari-cari sesuatu. Nah, sesampainya di depan rumahku, aku pada awalnya tidak menyapa mereka ya, karena ya tidak merasa kenal dan rikuh ya, karena aku perempuan dan sendirian di situ. Tapi ternyata mereka berhenti di depan rumahku dan turun dari sepeda motornya bertanya, mohon maaf mbak, mau numpang tanya. Oh iya pak, nggih pak, ada apa ya pak? Terus aku pun menghentikan menyapu halaman dan berbicara dengan mereka. Lalu mereka ini bertanya, di sekitar sini ada punden di sebelah mana ya mbak ya? Waduh, aku ditanya punden, aku nggak tahu pak, masa ada punden di sekitar sini? Aku bilang gitu. Lalu bapaknya itu berkata, iya mbak, ancer-ancernya betul kok di sebelah sini. Kalau nggak salah yang itu perumahan ini kan, gitulah. Bapak itu menyebutkan suatu nama perumahan milik BUMN, sebuah BUMN. Lalu aku pun menjawab, iya betul, yang di sebelah sana itu memang perumahan BUMN itu pak. Tapi kalau soal punden yang bapak maksudkan itu aku kurang paham ya pak ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu punden itu semacam makam gitu ya. Makam yang diberi cungkup atau atap yang biasanya diziarahi orang, dan biasanya punden itu adalah makam untuk orang-orang para zaman dahulu, bukan orang-orang yang baru saja dikuburkan. Dan biasanya mereka datang ke makam itu selain untuk berziarah juga untuk meminta sesuatu. Ya istilah kasarnya ya meminta penglarisan atau pesugihan atau semacam itu yang aku dengar ya, yang aku tahu setelah aku bertanya ke orang-orang apa itu arti punden. Nah, jadi keempat orang ini kebingungan karena menurut info yang mereka dapat ada punden yang akan mereka kunjungi di area tersebut, di belakang perumahan milik BUMN itu yang memang dekat dari rumahku. Dan aku yang tinggal di situ sudah sekitar lebih dari 10 tahun malah belum tahu gitu. Dan memang karena kalau aku pulang ke rumah ya ke rumah aja ya, nggak pernah cari-cari informasi tentang lingkungan sekitarku, daerah-daerah sekitar gitu, nggak pernah kelayapan sampai kemana-mana. Nah, saat itu aku pun bilang sama mereka, Pak, saya orang baru di sini dan pendatang. Mungkin Bapak bisa tanya ke penduduk desa setempat saja, karena saya nggak tahu. Oh iya Mbak. Nah, setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan, mereka pergi, aku melanjutkan menyapu. Nah, itu sudah sore ya, jadi sudah menjelang asar. Dan saat sudah hampir menjelang maghrib itu kan ada petani yang baru pulang dari sawahnya, sudah mau pulang gitu. Dan kebetulan beliau ini parkir sepeda motor di dekat rumahku. Jadi aku pun tanya kepada bapak itu, Pak, maaf tadi tuh ada 2 orang yang nanya ke aku ke arah punden itu yang mana, aku bilang gitu. Lalu bapak itu pun ketawa bercerita, oh mbaknya nggak tahu kalau di sini ada punden? Nggak tahu pak saya, aku bilang gitu. Lalu bapak itu
menunjuk ke arah bukit yang jaraknya sekitar beberapa ratus meter dari rumahku, yang setauku itu cuma bukit biasa yang yang ditumbuhi tanaman ya seperti tanaman perkebunan gitu ya. Ternyata kata bapak itu di situ itu ada punden, dan bukan cuma satu, ternyata di dekat laut itu juga ada punden yang lainnya. Jadi di sekitar rumahku ini ternyata ada 2 buah punden. Dan Pak itu tadi bercerita bahwa kalau orang-orang yang kesana itu biasanya meminta-minta, Mbak. Jadi mereka ini meminta pesugihan ataupun meminta jabatan ataupun meminta agar keinginannya dikabulkan. Dan setelah keinginan mereka ini terlaksana, biasanya mereka akan kembali ke sana dan mengadakan pesta. Jadi misalnya mereka ini membawa persembahan ya, berupa ayam atau kambing atau sapi yang disembelih dan dimakan atau dibakar, dibikin sate di sana. Dan biasanya mereka datang beramai-ramai dengan anggota keluarga mereka. Nah, aku mendengar penuturan Pak Tani itu ya melongo, karena kok aku sampai nggak tahu kalau di situ ada punden seperti itu, dan bahkan ada 2 punden ya. Dan setelah itu, kalaupun ada orang yang bertanya lagi ke arah punden, aku pun jadi bisa menjawab, itu Pak, di sana itu ada jalan kecil, ada jalan menanjak, tapi motornya Bapak nggak bisa menuju ke punden itu, harus parkir di sana. Dan sekarang aku pun jadi tahu bahwa di situ ternyata ada punden. Karena banyaknya peristiwa-peristiwa yang aku alami di rumah tersebut dan cerita dari orang-orang sekitar yang mengalami kejadian aneh di sekitarku, maka aku pun semakin penasaran untuk ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di area rumahku ini pada saat dulu. Jadi saat itu aku memutuskan untuk mengunjungi salah seorang sesepuh di kampung itu. Dan memang hubunganku dengan beliau ini dan keluarganya sangat dekat ya. Bahkan beliau dan istrinya sudah aku anggap sebagai orang tua sendiri. Jadi waktu itu aku datang ke rumah beliau dan bertanya, karena aku memanggil beliau ini Mbah ya, jadi kita sebut saja namanya Mbah Hadi gitu. Lalu aku pun bertanya, Mbah Hadi, kok banyak selama aku tinggal di rumahku ini banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang aku alami, dan cerita dari orang-orang tentang penampakan-penampakan yang terjadi di sekitar rumahku. Jadi sebenarnya ada apa sih Mbah di rumahku ini? Karena sejak awal aku tinggal di sini, itu pun rumah baru yang baru aku buat, bukan rumah yang aku beli dari orang lain. Lalu Mbah Hadi ini bercerita bahwa sejak dulu daerah tempat tinggalku itu memang sudah sangat terkenal keangkerannya, apalagi di daerah pesisir yang tidak dihuni oleh orang sejak berpuluh tahun lamanya mungkin ya, karena memang tidak ada bangunan di situ. Lalu karena juga ada bukitnya dan 2 buah punden yang berada di sekitar rumahku. Punden itu adalah yang dikuburkan di sana dulu adalah sesepuh kampung ini dan juga jawara. Dan selain itu, saat didirikannya perumahan milik sebuah BUMN di dekat tempat aku tinggal itu, ternyata dulu itu ada ritual untuk pembuangan makhluk-makhluk halus dari situ yang dibuang ke area tempatku tinggal sekarang. Jadi istilah kasarnya, mereka ini mengungsikan para makhluk astral yang sebelumnya tinggal di sana dan kemudian dibangun perumahan milik BUMN itu, lalu dibuang ke area perumahan, area tempat tinggal yang aku tinggali sekarang ini. Jadi digusur atau dipindahkan. Jadi tidak heran kalau jumlah makhluk halus yang semula tinggal di area tempat aku tinggal ini semakin bertambah dengan adanya pindahan-pindahan dari lokasi perumahan BUMN itu. Dan menurut penuturan Mbah Hadi ini, rumahku yang terletak di hok atau sudut jalan itu
adalah merupakan pusat lalu lalang ataupun lalu lintasnya para makhluk astral itu, karena merupakan portal gaib. Jadi di sana itu merupakan tempat yang dilintasi ternyata di rumahku itu. Dan mungkin bisa diadakan pengusiran, tapi nanti akan banyak sekali resiko yang terjadi. Mungkin akan berpengaruh terhadap kehidupanku, kesehatanku, atau lainnya gitu, karena terlalu banyak makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Jadi untuk lebih baiknya, alih-alih mengusir mereka, lebih baik aku berdamai dengan mereka dan membiarkan keberadaan mereka saja. Jadi karena nasihat dari Mbah Hadi itu, lama-lama aku pun bisa menerima. Dan ya sudahlah, kalau memang keadaannya seperti itu dan mereka ini memang sudah menghuni tempat itu bertahun-tahun dan aku yang sebagai pendatang di situ, maka lebih baik memang aku mencoba untuk berusaha menerima kehadiran mereka, alih-alih melawan mereka ya, karena aku juga tidak ingin nanti akan terjadi sesuatu dengan keluargaku. Dan kebetulan untuk mencari second opinion, aku bertanya juga kepada beberapa temanku yang mempunyai indera keenam untuk menerawang apa yang terjadi di dalam rumahku. Dan saat itulah aku mulai terbuka kepada orang lain untuk bercerita tentang keadaan rumahku. Jadi dari beberapa teman yang aku kirimi foto ataupun video keadaan rumahku, mereka ini bisa menebak apa saja yang berada di sana. Dan yang epicnya, dari beberapa orang yang aku hubungi ini, dan mereka tidak mengenal satu sama lain ya, mereka ini sama-sama mengambil kesimpulan bahwa ada makhluk perempuan yang paling dominan yang tinggal di rumahku. Jadi kalau makhluk lain ini sekedar datang dan pergi ataupun melintas di area rumahku, tapi makhluk perempuan ini benar-benar tinggal di situ. Dan yang lebih menyeramkan, dia ini tinggal di situ bersama dengan sesosok bayi bajang atau bayi yang belum sempurna gitu, yang kemungkinan besar itu adalah anaknya. Dan bukan cuma satu orang yang bilang seperti itu, tapi ada beberapa temanku. Dan bahkan ada salah seorang temanku ini yang mempunyai anak yang mempunyai indera keenam. Si anak ini bahkan bisa bercerita dengan detail bahwa belakang area rumahku ini adalah semak-semak, dan yang bagian tembok belakangnya ini tidak ditutup atau dihaluskan dengan semen gitu, jadi hanya cipratan semen gitu. Dan itu benar-benar dia berkata seperti itu tanpa aku bercerita tentang keadaan rumahku sebelumnya. Jadi aku hanya mengirimkan foto dan video keadaan di dalam rumahku, sementara anaknya temanku ini bisa melihat bahwa rumahku ini berada di Hub dan sekitarnya ini ada bukit, ada laut, ada sawah, dan di belakangnya itu yang spesifik sekali dia sebut itu tembok belakang rumahku ini yang hanya di semen ceprot gitu, semen cipratan, dan interior dapurku yang warnanya merah cerah. Jadi anak ini bercerita bahwa sosok bayi bajang ini atau sosok anak kecil ini yang tinggal di rumahku ini suka sekali bermain di dapurku karena warna-warnanya yang cerah. Nah, setelah mendengarkan penuturan dari teman-temanku dan juga dari sesepuh kampung itu pun, aku jadi yakin sekali bahwa apa yang terjadi di rumahku ini selama ini bukanlah sekedar halusinasiku, tapi memang banyak sekali sosok-sosok astral yang ikut menghuni di rumahku. Nah, itulah tadi semua kisah komplit tentang
rumahku yang seram yang terletak di sebuah kota di pesisir Pulau Jawa. Jadi kota ini adalah kota kecil yang cukup maju, cukup nyaman, dan rumahku ini terletak sekitar 1 kilometer dari pantai tempat wisata yang terkenal di kota itu. Jadi kalau kalian bisa menebaknya, ya silahkan tuliskan di kolom komentar, ataupun tahu benar lokasinya atau tahu sejarahnya tentang kota ini ataupun kawasan tempat aku tinggal, silakan mungkin ditambahkan, ataupun mungkin kalau kalian mengalami cerita yang aneh seperti ini di lokasi itu, silakan kalian share lagi, mungkin akan aku ceritakan di episode ngobrol seram berikutnya. Nah, cukup sekian cerita tentang rumahku yang seram ini yang menjadi portal gaib. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selamat menikmati Hari Raya Idul Fitri. Kita bertemu lagi di episode ngobrol seram berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.